Kita akan bahas terkait penyakit superflu dan potensi penyebaran ini bersama dengan dokter spesialis paru Profesor Erlina Burhan. Selamat sore, Bu Erlina. Sore. Ya Bu, ini sedang ramai sekali soal superflu. Bagaimana sebenarnya cara mudah mungkin ya untuk membedakan antara gejala flu biasa dengan gejala superflu yang sedang ramai saat ini? Baik, terima kasih. Pertama saya ingin menyampaikan dulu bahwa ini bukanlah penyakit baru. Ini adalah influenza A yang sebetulnya sudah kita kenal juga ya. Dan biasanya yang kita tahu adalah H1N1, tapi ini ada H3N2 dan H3N2 ini juga bukan suatu virus yang baru. Kita tahu bahwa virus ini terus bermutasi sehingga ada kemudian subvarian-subvarian yang terjadi dan ada mutasi ya, dan yang sekarang kita sedang perbincangkan adalah mutasi terjadi pada subclade K. Nah inilah yang kemudian karena banyak ditemukan peningkatan kasus di beberapa negara, terutama Amerika Serikat, maka media menyebutnya sebagai superflu. Sebetulnya sih ini juga flu ya. Dan bagaimana membedakannya? Nah jadi kalau flu yang influenza A biasa ya, itu gejalanya seperti yang disampaikan, ada demam yang cukup tinggi, batuk, pilek, ya hidungnya meler begitu, kemudian ada nyeri otot juga kadang-kadang, bahkan kadang-kadang ada yang merasa mual dan muntah, sakit kepala begitu ya. Nah, dari beberapa kasus dikatakan yang superflu, yang disebut superflu ini ternyata ada rasa yang lebih sedikit lebih berat begitu ya, yaitu nyeri otot yang lebih terasa lebih nyeri dan juga keluhan terasa lebih berat. Ini disampaikan oleh beberapa laporan, tapi secara epidemiologi sebetulnya dikatakan tidak lebih berat dari flu biasa atau yang flu influenza H1N1 atau yang H3N2 yang lainnya. Bu Erlina, apa penyebab dari superflu ini dan apakah pasien perlu mendapatkan perawatan di rumah sakit atau cukup rawat jalan? Baik, jadi flu, apakah itu flu influenza A biasa maupun yang sekarang dikenal oleh media sebagai superflu, itu seharusnya dalam waktu 1-3 hari pertama itu memang gejalanya lumayan mengganggu. Tapi biasanya karena ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, biasanya sifatnya adalah self-limiting disease atau akan sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau terjadi perburukan atau lebih berat pada hari ketiga atau keempat tidak membaik, maka ini perlu segera mencari pertolongan ke rumah sakit. Tapi kalau tidak terjadi demikian, 2-3 hari mungkin hanya demam dan lain-lain yang dirasakan, cukup dengan obat-obat mengatasi gejala saja, seperti pemberian paracetamol untuk menghilangkan sakit kepala begitu ya. Kemudian banyak minum, makan dengan nutrisi yang baik. Dan pertama yang penting adalah cukup istirahat dan cukup tidur. Karena dengan istirahat dan tidur yang cukup itu akan memudahkan terjadinya recovery atau proses penyembuhan di tubuh kita semua. Tetapi itu tadi saya katakan, kalau hari keempat tidak terjadi perbaikan, maka segera mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan. Baik Bu Spitas, tadi disebutkan sejumlah gejala yang muncul dan sepertinya ini tidak sangat berbeda jauh ya dengan flu yang biasa kita derita. Dan kalau biasanya kalau kita flu dengan gejala yang kita alami itu kita lebih ke udahlah pakai obat biasa saja, paracetamol atau apa gitu. Ya. Apakah berarti dengan ada superflu ini kita harus menunggu hari keempat dulu begitu Bu untuk kemudian kita harus baru periksa ke dokter, ataukah memang ada kondisi tertentu yang belum mencapai 4 hari tapi sudah sebaiknya harus diperiksakan ke dokter Bu terkait dengan superflu ini? Ya, jadi kan nature-nya flu ini hari ketiga atau keempat lah begitu ya. Harus hari ketiga harusnya membaik lah. Tapi kalau dari ketiga terlewatin masuk hari keempat tidak membaik, saya kira seharusnya iya. Dan apakah ini perlu pemeriksaan khusus? Ya kalau sudah di rumah sakit biasanya akan diperiksa. Tapi kalau cukup dengan istirahat dan membaik ya tidak perlu diperiksa, karena pemeriksaannya juga sesuatu yang tidak rutin dilakukan, memakai PCR. Dan bahkan kalau ingin tahu ini sudah terjadi mutasi di subclade K-nya, ini perlu pemeriksaan yang lebih sophisticated atau canggih yang disebut dengan whole genome sequencing. Baik, Bu Erlina, seberapa kuat sebenarnya untuk penyebaran superflu ini? Benarkah lebih menular dibandingkan dengan flu biasa maupun COVID?
Ya, kalau di Amerika itu di akhir tahun ini terjadi peningkatan kasus yang lumayan tinggi ya. Anak yang tadinya setiap hari 2 ini menjadi 5 per hari, begitu cukup tinggi, 2 kali lipat begitu, sehingga dikatakan ini sepertinya jauh lebih menular. Karena apa? Karena saya kira dengan virus yang terus bermutasi, karena dia bermutasi maka tidak terlampau dikenali oleh sistem imun tubuh sehingga kemudian jadi sakit, dan kita tahu virus ini mudah menular. Jadi semakin lama orang mengalami gejala batuk bersin ya, dropletnya keluar, ini kemungkinan penularannya juga lebih tinggi. Tapi ini hanya baru data-data sementara, tapi secara umum, secara data epidemiologi menyebutkan belum terbukti bahwa ini penularannya jauh lebih tinggi dibandingkan flu musiman lainnya. Demikian. Bu, jika penularannya sedemikian tinggi, upaya preventif apa yang bisa kita lakukan yang paling efektif untuk menghindarkan diri dari terkena superflu ini? Baik, jadi saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita menjadi sakit biasanya tergantung dari sistem imun kita. Jadi dalam sehari-hari mungkin saja banyak virus atau bakteri yang terhirup melalui saluran nafas, tetapi kalau sistem imun kita baik dan bagus, cukup optimal, maka biasanya sistem imun akan bisa mengatasi sehingga kita tidak jadi sakit. Oleh sebab itu penting sekali menjaga sistem imun, itu yang pertama. Nah, jadi bagaimana caranya? Mungkin banyak yang bertanya gimana sih supaya mempertahankan sistem imun yang memang sudah kita punya ini. Yaitu pertama adalah kita dalam keseharian kita hidupnya cukup seimbang antara istirahat dan beraktivitas. Kemudian juga itu tadi konsumsi makanan-makanan dengan nutrisi yang seimbang, seperti jumlah karbo dengan protein dan juga lemak dan vitaminnya cukup, dan sebaiknya juga exercise atau olahraga yang mungkin tapi jangan terlalu berat sehingga sakit begitu ya. Dan itu tadi kalau bisa menghindari stres, karena stres yang berkepanjangan akan bisa menurunkan sistem imun. Nah, kapan kita waspada? Karena tadi kan dikatakan ini banyak menyerang anak-anak terutama, dan di luar negeri bahkan para lansia. Nah, sebaiknya bila di keluarga kita ada anak-anak yang di bawah 5 tahun atau lansia di atas 60 tahun, nah ini mesti dijaga mereka. Yang pertama, kalau mereka punya gejala segera memberikan obat-obat yang menurunkan gejala, dan dianjurkan untuk tidak keluar rumah atau tidak beraktivitas yang berlebihan, segera istirahat. Jadi intinya begitu ada gejala istirahat, akan terjadi recovery atau penyembuhan dari tubuh sendiri. Ya, kalaupun mungkin harus ke rumah, pakailah masker. Dan di dalam rumah karena memang ada batuk bersin, pakai masker, karena virus ini menular melalui droplet yang kita lontarkan pada saat batuk maupun bersin. Ya. Baik, terima kasih dokter spesialis paru Profesor Erlina Burhan sudah bersedia berbagi informasi bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat beraktivitas kembali, Bu Erlina, terima kasih. Sama-sama, jaga kesehatan ya kalian juga. Baik, terima kasih, kasih, Dok. Bu.